kali ini saya akan mempresentasikan soal UAS dari mata kuliah interaksi manusia dengan komputer yang kita langsung saja. Pengantar, segala puji syukur saya katakan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya makalah yang berjudul interaksi manusia dan komputer. Saya menyadari bahwa makalah ini juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat saya butuhkan untuk penyempurnaan makalah ini. Saya berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman untuk para pembaca. Bahkan saya berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa berguna bagi pembaca. Yang pertama, pembahasan. Nomor 1, target website yang meliputi. Nama website saya yaitu MRshop berbasis website. Pada website ini berjalan pada bidang penjualan online dari toko saya sendiri, yang saya kemas dalam bentuk website agar memudahkan pembeli untuk berbelanja secara online tanpa harus pergi ke toko saya. Selain itu, dengan website ini pembeli tidak hanya datang dari dalam kota saya, tetapi dapat menerima pembeli yang berada di kota-kota lain yang masih dalam negara Indonesia. Layanan produk yang ditawarkan oleh website saya itu seperti sepatu pria, jam tangan, pakaian wanita, pakaian pria, kesehatan elektronik, komputer, dan aksesoris, otomotif, alat tulis, dan olahraga dan outdoor. Fitur-fitur utama yang ada pada website MRshop yaitu fitur pencarian, fitur keranjang, fitur daftar atau dan login, fitur notifikasi, fitur bantuan, fitur jual dan download. 2. Target pengguna website MRshop. Yang pertama, memulai dengan asumsi. Yang kedua, mencermati persaingan pasar. Yang ketiga, menjelaskan keunggulan produk. Karakteristik website MRshop: mudah dipelajari penggunaannya oleh pengunjung. Yang kedua, mudah diingat dan digunakan navigasinya oleh pengunjung. Yang ketiga, dapat digunakan secara efisien. Yang keempat, memuaskan para pengunjung hingga akhirnya tertarik untuk kembali lagi. Yang ketiga, kontes penggunaan website. Website MRshop kapan dan di mana saya bisa diakses dan mengapa harus memilih website ini? Karena website ini memiliki fitur yang mudah digunakan. Dan bagaimana menggunakan website ini? Cara menggunakan website ini mudah karena fitur-fitur yang terdapat di website ini tidak terlalu banyak dan gampang menggunakannya. Yang kedua, judul usulan topik. Judul website saya MRshop adalah 14 bagian dalam website ini: menu daftar, menu login, menu home atau beranda, menu keranjang. Produk yang akan saya buat yaitu produk yang dibutuhkan pelanggan, contohnya baju, celana, makanan, minuman, dan barang elektronik lainnya. Latar belakang masalah. Pertama, masalah yang saya suka terjadi pada website yaitu server lambat, navigasi tidak konsisten, serangan spammer. Solusinya untuk memperbaiki masalah yang terjadi yaitu memperbaiki masalah tersebut. Yang kedua, penyelesaian yang dapat diajukan oleh masalah yang tidak terjadi pada website. Yang ketiga, kondisi sistem pada website ini kurang lengkap fiturnya. Fitur yang ingin saya kembangkan yaitu fitur semua kategori dan filter tempat, lokasi, si penjual barang agar pelanggan lebih mudah dalam mencari dan tidak kelibet. Yang ketiga, task analysis. Task analysis pada website saya sendiri yaitu: pertama, kita harus memiliki akun pengguna atau pembeli. Cara untuk membuat akun agar kita memiliki layanan daftar dan mengisi data-data yang diperlukan. Setelah membuat akun, maka kita langsung login atau masuk. Setelah masuk sebagai pengguna, kita dapat melihat produk yang tersedia di website dan memilih barang atau produk yang akan kita beli. Setelah memilih, kita dapat memasukkan barang ke dalam keranjang, dan jika ingin menambah belanjaan, kita dapat kembali ke menu pilihan untuk memilih barang atau produk lainnya. Selanjutnya, kita dapat melakukan pembayaran dengan mengisi alamat, jenis pembayaran, memilih jasa pengiriman. Setelah melakukan transaksi pembayaran barang atau produk, telah siap untuk dikirim ke alamat tujuan pembeli. The 9 Golden Rules of Interface Design. Yang pertama, strive for consistency.
Konsistensi dibutuhkan antar halaman dalam suatu website ataupun antar website yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama novice user, tetap dapat mengenali halaman yang dilihat masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan website yang digunakan. Dengan demikian akan membuat user nyaman dalam mengeksplorasi website tanpa takut berpindah website. Yang kedua, cater to universal usability. Dalam merancang antarmuka website, seorang interface designer harus memperhitungkan jenis variasi usernya, baik itu dari segi latar belakang, budaya, dan bahasa, juga variasi tingkat pemahaman user terhadap website. Pada poin ini yang lebih sering dipikirkan adalah perbedaan kebudayaan user, sehingga websitenya harus dirancang dalam berbagai macam bahasa. Tidak harus demikian, tetapi lebih efektif jika universal usability diterapkan pada variasi tingkat pemahaman user terhadap website. User yang baru menggunakan website atau user yang sudah terbiasa menggunakan website tentu memiliki preferensi antarmuka yang berbeda. Misalnya ada shortcut untuk suatu fungsi tertentu bagi user yang sudah sering menggunakan website, sehingga ia dapat lebih memudahkan untuk menggunakan fungsi tersebut. Yang ketiga, offer informative feedback. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari website ke user, tetapi dapat berupa perubahan antarmuka setiap user melakukan aksi, dan dengan demikian user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh website. Yang keempat, desain dialog to yield closure. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dari bagian informative feedback dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai. User paham bahwa dia tidak perlu menunggu apakah masih ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Yang kelima, prevent errors. Poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses. Sangat diperlukan supaya user tidak merasa jenuh dalam mencoba menggunakan website karena tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Biasanya berupa petunjuk pengisian formulir sesuai format yang diterima oleh website, sehingga user dapat mengisi formulir dengan tepat pada percobaan pertama. Yang keenam, permit easy referral of action. Poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk menunjang UX dari suatu website. Biasanya yang dianggap sebagai pemenuhan poin ini adalah tombol back. Namun sebenarnya tombol back hanyalah untuk kembali ke halaman sebelumnya dan belum tentu membatalkan aksi. Contoh paling nyata dari poin ini adalah pada website online shop. User dapat mencoba melakukan pembelian, tetapi pada saat selesai membeli barang, user dapat melakukan pembatalan barang yang dibeli. Dengan demikian user merasa nyaman saat mencoba untuk melakukan eksplorasi pada website, karena barang yang dicoba untuk dibeli tidak langsung terproses beli, tetapi user dapat melakukan cancel atau delete barang yang sudah dipilih. Nomor yang ketujuh, support internal locus of control. Poin ini terutama sangat disukai oleh user yang sudah terbiasa menggunakan website, karena biasanya user ingin memiliki tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri sesuai preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap website yang mempengaruhi UX terhadap website tersebut. Yang kedelapan, reduce short term memory load. Pada poin ini biasanya orang lebih membesarkan pada desain tata letak menu dan tombol, tetapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke sistem. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinput ke sistem, karena data yang harus diinput sudah disediakan oleh sistem. Misalnya pada online shop, user memilih barang yang diinginkan, dan dari situ sistem langsung menerima input kode barang yang diinginkan oleh user untuk diproses pada proses pembayaran nantinya. Yang keempat, skenario dan storyboard. Ya, pada tampilan daftar dan login, sini ada terdapat nama website dari saya, Microsoft sudah tentu. Di daftar akun baru, nama lengkap Anda, email atau nomor telepon,
Pada menu sign up atau sign in terdapat nama lengkap, email, nomor telepon atau nomor handphone, jenis kelamin, password yang berfungsi sebagai tanda pengenal bagi para pelanggan akan menjadi kembali pada website ini. Selain sebagai tanda pengenal, email juga dapat menjadi perantara agar admin dapat menghubungi user. Setelah itu terdapat kolom password yang digunakan sebagai tanda verifikasi pengunjung yang mendaftar, serta nama toko site dan menu-menu pilihan dan juga akun platform media sosial dari toko saya dapat membantu user mengetahui tentang toko saya. Ini adalah menu beranda dari toko saya. Pada bagian beranda saya menyertakan beberapa fitur seperti kategori dan rekomendasi agar dapat memudahkan user melihat barang atau produk yang mereka inginkan berdasarkan desain keren. Lalu saya cantumkan nama produk dan gambar dan beberapa menu notifikasi, bantuan dan juga pencarian nama barang. Terdapat juga foto dari produk yang saya jual beserta harga dan pembeli dapat memilih ukuran, warna dan jumlah barang yang ingin mereka beli. C. Menu keranjang atau pembayaran. Pada metode pembayaran atau keranjang belanja, untuk melihat kembali barang yang akan mereka beli serta menu home dan menu pencarian. Lalu pada proses pembayaran saya sangat membuat menjadi mudah karena user tidak terlalu banyak mengisi persyaratan untuk mencantumkan alamat user, opsi pengiriman, jumlah produk yang ingin dibeli serta metode pembayaran yang ingin dipilih, yaitu dengan transfer bank atau COD atau membayar ketika barang sudah sampai. Selanjutnya tercantum total pembayaran yang harus dibayarkan oleh user. Setelah tercantum, user langsung dapat membayar produk pesan melalui tombol bayar pesanan. Teman-teman, inilah bentuk prototipe dari website saya. Inilah menu daftarnya. Inilah menu login atau masuk pada website saya. Nah, beranda pada website saya tampilannya menu keranjang pada website saya. Kesimpulan, website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses secara luas melalui halaman depan atau homepage menggunakan sebuah browser menggunakan URL website. Di era digital yang modern ini, saat ini terdapat banyak inovasi yang berkembang, di antaranya website. Website sekarang dapat membantu banyak orang menemukan apa yang mereka cari dengan waktu kapanpun dan dimanapun. Seperti kegiatan jual beli yang sering sudah sangat gampang dilakukan dengan website e-commerce. Dalam membuat website e-commerce juga kita harus memperhatikan setiap aspek yang ada untuk bidang website yang akan kita buat supaya dapat menarik perhatian pelanggan dan pengunjung, dan selalu memperhatikan kenyamanan daripada pengunjung website kita.